Ya, sudah. Subtopiknya tentang peta kehidupan atau roadmap kehidupan. Kalau kemarin hakikat, sekarang menjalaninya bagaimana? Roadmapnya seperti apa? Mappingnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas uraian tentang hakikat kehidupan untuk mengetahui dan menemukan esensi hidup kita, siapa kita, mengapa ada di dunia ini, kemana kita akan berpulang, seperti apa kita dievaluasi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan setelah kita mengetahui di pertemuan yang lalu bahwa Allah menugaskan Adam dan keturunannya, termasuk kita keturunannya, karena itu disebut dengan Bani Adam, untuk menjadi khalifah di bumi. Dan kita sudah mengetahui makna khalifah itu setidaknya ada 3. 1, berbuat segala yang bermanfaat. Karena itu sepanjang di bumi ini, jadi apapun harus menghasilkan karya yang bermanfaat. Kalau bekerja, silahkan bekerja dengan cara yang benar, sehingga semua hasil yang didapatkan bermanfaat. Profesi apapun, jadi pejabat-pejabat yang benar, pejabat yang dengan kedudukannya dan kebijakannya bisa bermanfaat. Jadi pekerja, jadi arsitek, ya, jadi pebisnis, silahkan dengan cara yang profesional dan menghasilkan yang bermanfaat, tidak tanggung. Jadi dosen mengajar yang bermanfaat sehingga menghasilkan murid-murid yang benar. Itulah khalifah, makna yang pertamanya. Dibawa ke diri pribadi juga sama. Kalau bicara yang bermanfaat. Tak mampu, diam dululah. Itu lebih bagus dibandingkan berbicara yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sepanjang beriman, kata-katanya, kata Nabi, harus baik. Kalau tak mampu, diam. Itu lebih bagus. Makanya ada peribahasa, diam itu adalah emas. Kapan? Ketika tak mampu berbicara yang baik. Tapi kalau bisa berbicara yang baik, jangan diam. Maka diam tidak menjadi emas. Jelas ya? Kalau melihat yang baik. Nah, fungsi ini disebut dengan umur namanya. Seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Umur itu diantara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau ditanya berapa umurnya, umur saya 40 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Maksudnya selama hidup itu berapa manfaat yang sudah dihasilkan. Itu kadang-kadang Allah titipkan pertanyaan lewat lawan bicara kita. Yang kedua, sukses dan bahagia. Ya, khalifah itu bermakna sukses dan bahagia. Disatukan makna kedua ini bermakna falah. Jadi jangan tanggung, kalau bekerja masih sampai sukses. Belajar secara benar, berkegiatan yang profesional, sukses, capaian-capaiannya disiapkan. Tapi jangan sampai kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan. Di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Belajar sampai sukses, ya, capaian tertinggi, nilai tertinggi, jangan tanggung. Kalau ada ukuran 4 IPK paling tinggi, sampai 4, ya. Dan itu harus membahagiakan, memberi manfaat kepada diri, bisa memberi manfaat pada orang lain. Jadi bukan hanya sukses, tapi ada kebahagiaan. Digabungkan keduanya menjadi falah namanya. Maka diingatkan 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita setiap berganti waktu setiap hari. Hayya 'alal falah. Mesti sukses, mesti bahagia. Dan orang beriman itu harus punya visi kesuksesan dan kebahagiaan. Quran surah 23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu mesti sukses, mesti bahagia. Karena itu hidup mesti punya rencana. Ya, direncanakan mau kemana hidupnya, seperti apa, pekerjaan direncanakan. Jangan dunia punya rencana, akhirat nggak punya rencana. Sukses dunia akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya sukses. Karena itu sejak Nabi Adam diturunkan, kemarin kita bahas, Allah sudah sampaikan kehidupannya akan tenang dan senang, ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kalau benar menjalani hidup di dunia ini, punya peta yang bagus, kata Allah tuh pasti hidupnya jauh dari kegelisahan, jauh dari kesedihan. Gelisah lawannya tenang, ya kan? Kemudian sedih lawannya senang. Jadi hidup itu harusnya tenang dan senang. Kerja menyenangkan, di rumah tangga menyenangkan, menenangkan. Itu idealnya yang bisa kita ikhtiarkan.
Karena itu roadmapnya bagaimana? Yuk kita susun dulu. Karena kemarin kita bahas tentang manusia pertama Adam, dan kita adalah keturunannya disebut dengan apa? Bani Adam. Berapa kali kemarin kita catat disebutkan Bani Adam dalam Al-Quran? 7 kali. Diturunkanlah menjadi roadmap kehidupan, peta jalan hidup. Itu indahnya Quran begitu. Ya, dan kalau kita ini nggak pakai ilmu tak-atik ya. Nanti ada juga mu'jizatnya tentang jumlah kata dalam Quran. Seperti tadi, yang rapat 10, yang usulkan 9 untuk bunuh, ayatnya di ayat keberapa? 9. Tuh kan? Misal, setahun itu ada berapa hari? 365 hari gitu kan? Kurang lebih ya. Kalau pakai Masehi kan? Ya, kalau Komariah itu untuk pendekatan ibadah-ibadah yang bulanan sifatnya atau tahunan. Kalau harian pakai pendekatan matahari. 365 hari. Di Quran kata yaum, kata hari itu disebutkan 365 kali. Coba kalau belajar geografi, daratan itu berapa persen? Dari lautan berapa persen? Hah? 70-30 ya, kurang lebih lah gitu. 75-25 atau 70-30. Kalau antum melihat kata bahar dan bar dalam Al-Quran, lautan dan daratan, itu jumlah katanya kalau dipresentasikan persis sama presentasi daratan dan lautan gitu. Nah sekarang kita beraktivitas dalam sehari berapa kali? 24 jam kan? Baik, dalam sepekan berapa hari? 7 hari kan? Kita beraktivitas sepekan 7 hari. Sebagai apa? Sebagai manusia kan? Anak keturunan siapa? Adam. Anak keturunan Adam, bahasa Qurannya disebut apa? Bani Adam. Berapa kali Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran? 7 kali. 7 kali dalam sehari harus punya peta hidup. Kalau nggak punya peta hidup, nggak ada roadmapnya, linglung menjalani kehidupan. Bangun tidur nggak tahu ngapain, apa yang mau dilakukan. Karena nggak ngerti apa yang dilakukan, tidur lagi. Gitu kan? Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur lagi, gitu kan? I'tikaf, tidur lagi, gitu kan? Habis makan mie instan, tidur lagi. Saya nggak sebut mereknya supaya nggak di-endorse. Gitu ya? Gitu. Jadi kalau nggak tahu petanya bingung. Kesini juga kalau nggak punya agenda yang tepat, ntar begitu, bingung. Ya apalagi 7 hari. Tawaf berapa kali? 7 kali. Nah itu kan pelajaran itu. Nanti itu bagian dari sisi ibadahnya. Makanya umur untuk mendapatkan keberkahan, umrah sifat syariatnya yang melatih kita mendapatkan sifat-sifat umur. Makanya kalau orang umrah itu manfaatnya apa? Bisa mengentaskan kefakiran, mendekatkan kesuksesan, bermanfaat hidup. Itu kalau ngerti isinya. Kalau enggak cuman putar-putar aja. Ada kayak orang hidup cuman putar-putar. Sainya cuman lari-lari kecil, jalan, lari, jalan, naik, turun, naik, turun. Ada orang yang hidupnya cuman begitu, naik, turun, jalan, lari, balik lagi, capek, tidur, meninggal aja. Gitu. Nah, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. 7 ini kalau kita urutkan, itu peta hidup, jalan hidup. Baik, yuk kita mulai. 7 ini, yang 5 disebutkan di surat apa? Araf. Kan sudah dicatat, gak usah lihat catatan lagi ya. Sudah dicatat tuh disimpan di dalam jiwa. Nah, kalau disimpan dalam jiwa itu ada hafalan dalam kepala namanya. Dia ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah di luar kepala itu belum hafal namanya, masih di luar ya. 5 di surat Al-Araf, ayat berapa saja? 26, kemudian 27, 31, lalu 35, satu lagi 172. Kemudian 2 lagi di mana? Al-Isra ayat berapa? 70 paling kanan pertengahan. Satu lagi Yasin surah 36 ayat 60. Dipanggil ya Bani Adam berapa kali? 5 kali. Bani Adam nggak pakai ya? 2 kali. Baik. Dah ya. Sekarang kita urutkan. Sudah? Pelan-pelan. Dari fase kelahiran dulu. Sebelum lahir nih. Ini hidup kita nih, ya peta jalan dari sebelum lahir udah diberikan oleh Allah gambaran kehidupan. Dari Quran surah 7 dulu ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu
bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik, perhatikan baik-baik. Di situ peta hidupnya udah diterangkan oleh Allah dari sebelum lahir ke dunia sampai hari kiamat. Nah, yang kemarin kita ulas ya. Jadi kita ini berkehidupan sebelum lahir ke dunia, Allah sudah sampaikan. Kamu sementara di dunianya, nanti akan pulang, dievaluasi di hari kiamat. Jangan sampai ketika dihisab mengatakan lupa ya Allah. Tuh. Udah ada contohnya hisab-hisab di dunia tuh. Kalau di persidangan kan dihisab. Ya, ada terdakwa di sidang ditanya oleh hakim, apakah saudara ingat apa yang saudara lakukan pada saat itu? Lupa yang mulia. Pernah dengar begitu nggak? Hah? Banyak lupa di akhirat nggak bisa bilang begitu. Lupa ya Allah. Ya, nggak bisa. Karena buktinya terlalu tampak. Kitabnya sudah ada, perjanjiannya ada, CCTV-nya dibuka, gitu, lengkap semua. Jadi nggak bisa bilang lupa. Karena sebelum bicara udah tampak semua, jadi mulut nggak bisa bicara, tertahan. Ya, malahan yang terjadi tangan, kemudian kaki bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Tuh. Surat apa itu? Yasin. Jelas ya? Nah, jadi saya mau teruskan dulu, gambarkan. Kembali, wa idz akhadha rabbuka mim bani Adam, disebutkan Bani Adam. Dan ingatlah, pahami, pelajari, ketika Allah Rabbmu Muhammad SAW perintah kepada Nabi, berarti diteruskan kepada kita, mengambil komitmen perjanjian dengan seluruh anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam bukan? Ya, berarti termasuk di dalamnya. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Sudah? Sebelum terlahir ke dunia, diberikan dulu komitmen, dikasih pernyataan awal. Sudah? Dan dipersaksikan. Komitmennya dipersaksikan, syahadat, disyahadatkan pada setiap diri mereka. Jadi setiap kita itu mengalami itu. Nanti diingatkan saat lahir. Ya, diingatkan saat lahir, saat berkehidupan. Apa komitmennya? Alastu birabbikum. Apakah engkau sejak kini berkomitmen untuk menjadikan aku sebagai Rabbmu? Ya kan? Rabb di situ maknanya luas. Ya, yang pertama adalah Tuhan yang diesakan, diagungkan dengan semua sifat perhatiannya. Jadi Allah mengapa di situ mengatakan dengan kata Rabb, untuk memberikan kesan kamu dari mulai di sini fase kandungan sampai nanti lahir, sampai kembali kepada Allah di hari kiamat, akan dijamin oleh Allah dengan perawatan, pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau sakit disembuhkan, ya, kalau berdoa dikabulkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan begini, mau nggak ikut saya, nanti kebutuhan ditanggung, salah dimaafkan, sakit nanti difasilitasi, semua diberikan, mau nggak? Ya maunya kan nggak mikir kan? Nah, mau nggak mikir itu bahasa Arabnya disebut bala namanya. Kalau bala itu pokoknya ikutlah. Ya, tapi cuman sekali, kalau dua kali jadi runtah. Ya, bala-bala. Ya, bala. Baik, bala-bala itu bahasa slang Sundanya, ada slangnya, itu runtah namanya. Maksudnya apa? Semua dimasukin, digoreng. Ya, dalam tanda petik ya. Jangan jadi headline nanti runtah, tidak. Ya, itu bercanda, namanya bercanda yang menempat. Jangan sampai kalian nanti datang ke warung di tempat Sunda jualan bala-bala, Bu, punten badai meser runtah. Suruh ke belakang nanti ngambil sampah. Ya, bala, ya nggak mikir. Tapi nggak nyampe situ aja. Teruskan kalimatnya, bala syahid. Nah, kami bersyahadat, kami komitmen. Ya, jadi Allah sudah berikan bekal awal dalam mengarungi kehidupan. Kalau mau selamat sampai kiamat, karena ujung ayatnya kan kiamat. Antakulu yaumal kiamat, kan? Kalau mau selamat dari lahir sampai dengan kiamat, maka pakai itu bekal syahadat. Ya, bekal syahadat itu bahasa lainnya iman.
Jelas ya?